مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdhani dengan NPM 30125006 akan menjelaskan sedikit tentang nafsul insan. Di dalam diri setiap manusia ada kekuatan yang tidak terlihat, namun bisa mengendalikan seluruh hidup kita, yaitu adalah nafsu atau jiwa manusia. Jiwa yang bisa membuat kita mulia atau bahkan bisa membuat kita menjadi hina. Dalam Islam, nafsu adalah diri kita yang isinya adalah ruh, perasaan, dan dorongan yang membuat kita ingin berbuat sesuatu. Nah, itu yang dinamakan nafsu. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7 hingga 8 yang bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fahalhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya wallahu alam, demi jiwa dan penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi jiwa kita itu selalu berada di antara dua pilihan. Baik pilihan yang baik atau bahkan bisa pilihan yang buruk. Di sini ada 3 tingkatan nafsu, dari mulai yang teratas hingga yang paling rendah. Yang paling atas itu, yang paling mulia bisa disebutnya, yaitu ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang terbaik kalau membicarakan yang terbaik. Hatinya penuh zikir, sabar, dan dipenuhi ridho. Allah menyapa jiwa ini dengan lembut dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 hingga ayat 30 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadih wadkhuli jannatih. Yang artinya, Allahu alam, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam surgaku. Nah, jiwa ini dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, yang hidupnya tenang meski banyak ujian, banyak cobaan. Apakah kita bisa nyampe ke sana? Bisa, asal kita mampu dan kita ingin memiliki nafsu itu dengan sungguh-sungguh. Kedua ada nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini berada dalam tingkatan kita biasanya, karena di dalamnya memiliki jiwa yang menyesal. Jiwa ini kebanyakan pada kita, kadang taat, kadang salah, lalu menyesal. Allah menyebutnya dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Yang artinya, wallahu alam, aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Jiwa ini masih banyak berjuang, masih sadar ketika jatuh, dan masih ingin berubah. Ya, selayaknya manusia lah kita. Dan yang ketiga, ada
nafsu amarah. Nafsu amarah ini jiwa yang mengajak kita pada kejahatan. Ini nafsu tingkatan paling rendah. Jiwa yang dikuasai hawa nafsu, maksiat dianggap enteng, dianggap biasa-biasa saja, dan mungkin tidak ada rasa bersalah dalam dirinya. Disebut dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 53, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammarah bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, wallahu alam, sesungguhnya nafsu itu selalu menyeluruh kepada kejahatan. Jika seseorang membiarkan dirinya ditarik oleh syahwat, jiwanya akan mengeras dan sulit menerima kebenaran. Mungkin itu 3 tingkatan nafsu, dari mulai yang teratas yaitu nafsu mutmainnah hingga ke yang paling rendah yaitu nafsu amarah. Setiap hari iman kita itu naik turun. Kadang tenang, kadang menyesal, kadang dikuasai hawa nafsu. Dan yang membedakan adalah seberapa banyak kita mengingat kepada Allah. Dan mungkin Allah mengingatkan untuk kita untuk selalu bertakwa, untuk selalu bisa menjaga nafsu kita agar tidak sampai ke nafsu amarah, karena itu ada pada titik yang paling rendah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata, salah pembacaan ayat Al-Quran juga, karena di sini saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.